Saudara-saudara dalam kemanusiaan, ini kisah perjalanan yang banyak orang imani sebagai perjalanan hidup dan kehidupan sosok menurut perjanjian lama, sosok Abraham. Ya, di dalam warisan iman Yahudi, Kristen, Katolik, dan juga Islam, Abraham diimani sebagai bapak semua bangsa, bapak orang percaya, nenek moyang spiritual dari agama-agama semawi. Menariknya di sini adalah ia dipanggil atau Tuhan bertemu dengan dirinya, kemudian memerintahkan ia keluar dari kampung halaman, dari sanak saudaranya ke negeri yang nantinya akan ditunjukkan. Perintah dan sekaligus janji bahwa akan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat, dan juga namanya masuk. Ada janji yang luar biasa, yaitu melalui Abraham, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, janji kepada Abraham atau Abram tersebut pada konteks agama-agama Samawi diimani sebagai berkat yang sama, perintah yang sama, dan janji yang sama kepada mereka. Ada semacam warisan janji dan warisan perintah yang juga dipercaya sebagai itu adalah perintah kepada banyak orang, banyak umat yang menjadikan diri mereka umat yang menyapa diri mereka sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Nah, saya tidak bahas ke sana, tapi saya memperhatikan membawa saudara dan saya dalam konteks kekinian. Ada janji dari Tuhan kepada Abraham tersebut yang bisa juga merupakan janji kepada saudara dan saya, yaitu melalui engkau semua bangsa di bumi mendapat berkat. Ya, melalui Abraham, melalui sosok yang diimani sebagai bapak orang beriman ini, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saja terlalu besar, terlalu tinggi kalau kita sebut bahwa kita juga akan menjadi berkat bagi seluruh manusia di bumi. Dalam konteks kekinian, coba kita memperhatikan diri sendiri, tempat atau sikon di mana saja kita berada atau tempat di mana kita ada sekarang ini. Jika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia menjadi berkat bagi semua orang dan juga melalui dirinya semua bangsa menjadi berkat, maka jika dibandingkan dengan saudara dan saya pada konteks kekinian, kita mungkin saja sangat kecil atau terlalu kecil jika dibandingkan diri kita dengan Abraham. Namun, saudara dan saya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui di sekitar kita. Kita bisa saja bukan menjadi berkat atau tidak mampu menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia, di Indonesia atau di mana saja kita berada sekarang ini. Tapi minimal melalui diri kita, ada tetangga-tetangga kita yang kurang beruntung, ada sanak pemilik kita yang kurang beruntung, atau ada orang-orang di sekitar kita, atau mereka yang terlupakan, mereka yang papa, mereka yang tak berdaya, mereka yang tidak berbuat banyak dalam hidup dan kehidupan. Itu bisa menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa mereka ada, dan Anda dan saya menjadi berkat bagi mereka, bagi orang-orang yang terlupakan tersebut, orang-orang yang papa tersebut. Menjadi berkat bagi orang lain bukan melulu kepada sanak famili
saudara-saudara, orang-orang seiman, atau orang-orang seagama, sebangsa, dan setanah air. Tapi menjadi berkat bagi orang lain adalah memandang siapapun sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan, orang-orang yang sama dengan kita di dalam kemanusiaan, sama-sama ciptaan yang memerlukan uluran tangan pertolongan, uluran perhatian, dan bisa saja apa yang ada pada kita membagi sedikit yang ada itu kepada mereka, dan mereka yang menerima yang sedikit itu bisa saja melihat sebagai anugerah yang luar biasa. So, saudara-saudaraku, mari kita ikutin apa maunya Tuhan. Di mana saja kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kelompok yang kecil, dalam komunitas kecil, dalam lingkaran sekitar kita, dan jika memungkinkan, maka kita juga menjadi berkat bagi siapapun yang kita temui ketika kita mau mengulurkan tangan kita untuk menolong, untuk menuntun, untuk membimbing mereka keluar dari dalam kemelut hidup dan kehidupan. Tuhan memberkati.